Mereka mikir nih, tunggu modal besar dulu, baru mulai trading. Kalau nggak akan berasa tuh profitnya. Menurut kamu itu mitos atau itu fakta? Kalau kata orang, pekerja kantoran itu nggak akan bisa trading saham karena jam market. Itu mitos atau fakta? Halo traders, welcome back in Astronaci YouTube channel bersama saya Yurito Guyardi dalam mitos atau fakta. Nah, buat kalian nih yang pekerja kantoran atau yang sudah sibuk banget setiap hari tapi masih pingin trading, kalian harus nonton video kali ini karena kita nih udah undang sosok yang sangat inspiratif yang kondisinya sama deh sama kalian. Jadi nonton ya sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu ya. 3, 2, 1. Sekarang subscribe. Jadi tokoh yang kita undang di episode kali ini nih spesial. Spesialnya adalah karena kehidupan dia itu biasa. Seperti kita manusia-manusia biasa yang mungkin nggak dilihat orang sebagai Superman. Tapi lensa Astronaci melihat dia orang yang spesial. Kenapa? Karena dia bisa loh untuk bekerja kantoran, sukses di kehidupan kantoran dia, juga dia sukses untuk trading. Nah, otomatis kita pengen tahu dong gimana caranya dia, apa pemikiran dia, makanya jangan berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk. Kita sapa, namanya Philemon Calvin. Halo Vin. Halo Ciori, apa kabar? Ya, jadi buat teman-teman, Calvin ini adalah sosok anak muda berbakat yang sudah berkarya di dunia financial market. Kalau misalkan ada yang bilang nih, mau sukses trading harus jadi full time trader, itu mitos atau fakta, Vin? Saya sih mitos ya, Ci. Mitos ya? Iya, Jadi mitos banget. menurutmu nggak harus jadi full time trader, bisa di Sambi? Bisa, karena buktinya saya sukses-sukses aja tuh tanpa jadi harus full time trader gitu. Ya, jadi menurut saya sih untuk jadi full time trader itu yang artinya menurut saya itu full time trader jadi hanya mengandalkan source income dari trading, itu menurut saya sih rada susah ya atau mustahil ya. Karena apa? Karena kalau kita hanya ngandelin income dari trading itu akan membuat psikologi kita terganggu gitu. Masa kita mau trading harus mikir dulu besok makan apa ya, besok bayar cicilan gimana. Nah, itu akan membuat psikologi kita tuh terganggu gitu. Yang benar adalah kita tetap kerja normal seperti biasa, kerja kantoran maupun kita punya bisnis. Nah, sisa uangnya itu yang kita sebut biasa uang sampah, nah itulah yang akan kita gunakan untuk trading gitu. Jadi kita tidak akan terganggu dengan psikologi gitu. Jadi trading kita tuh akan tenang gitu. Jadi gitu trading kita nggak perlu pusing mikirin kebutuhan sehari-hari karena kebutuhan sehari-hari kita sudah terpenuhi gitu. Jadi trading kita akan lebih bagus, hasilnya psikologi kita akan baik dan resultnya juga akan lebih bagus ya. Saham itu kan ada jam market tuh. Iya. Biasanya jam marketnya kan 11-12 aja sama jam kerja kita kan. Gimana caranya sih kalau kata orang pekerja kantoran itu nggak akan bisa trading saham karena jam market, itu mitos atau fakta? Itu mitos menurut saya sih ya. Mitos juga. Kok bisa mitos lagi? Iya, karena menurut saya itu kita harus ngerti tuh bisnis saham itu secara keseluruhan. Jadi yang namanya trading saham itu nggak hanya cuma tinggal klik gitu bang, tapi kita juga perlu analisa gitu. Menurut saya ini preparation sebelum bertarung di market ini yang paling penting dan ini yang memakan porsi waktu paling banyak gitu. Jadi kalau saya, karena saya di saham itu adalah swing trader, artinya trader yang swing dan memakai candle daily. Jadi kalau menurut saya itu porsi terbesar adalah bagaimana cara kita membuat roadmap, analisa kemana harga akan bergerak, kapan kita harus beli. Nah itu saya lakukan semua itu di luar jam kerja gitu. Jadi begitu market tutup, gitu candle daily itu jadi, nah baru malam itu saya akan menganalisa. Saya akan membuat roadmap saham ini seperti apa ke depannya, kira-kira potensi pergerakannya seperti apa. Nah lalu di jam kerja ya hanya tinggal mengeksekusi saja gitu. Jadi kalau saya bisa bilang 80% itu di saham itu ya terjadi di saat malam gitu, saat saya sudah selesai kerja dan itu tidak akan mengganggu jam kerja. Saat jam kerja ya saya hanya tinggal akan mengeksekusi apa yang sudah saya plankan gitu. Kadang-kadang saya juga minta bantuan broker nih. Tolong dong kalau misalkan harga udah sampai di sekian, tolong kasih tahu saya. Nah, saya tinggal lihat sebentar saja chartnya seperti apa. Kalau oke, ya udah saya tinggal analisa dan itu nggak akan makan waktu banyak gitu. Jadi menurut saya itu mitos ya kalau gara-gara kerja kantoran jadi tidak bisa trading saham sih. Ini tuh
sebenarnya tipikal jawaban anak CET banget ya. Kemarin kan di episode sebelumnya kita interview Daryl, dia anak CET Institute, dan tipikal banget jawabannya kayak gini nih. Kita ngeplannya sebelum market buka, pas waktu market buka tinggal eksekusi. Nah, tapi kan kalau dalam bayangan orang-orang tuh jadi trader saham itu duduk di depan layar, nongkrongin, ngeliatin gerakannya per detik, terus sambil deg-degan, sambil liatin detik. Ternyata caranya nggak begitu ya. Enggak gitu sih, sama sekali enggak. Jadi di malam itu kita udah tahu nih supportnya berapa, tinggal di saat jam trading kita tinggal lihat candlestick-nya atau ada price action apa sih yang akan terjadi di daerah support yang sudah kita tentukan itu sih. Oke, berarti kalau gitu ceritanya kita juga harus pilih dong ya, kita mau jadi scalping kah? Kita mau jadi scalper kah? Ataukah kita mau jadi swing trader kah? Itu mempengaruhi bagaimana kita bisa mengelola waktu kita dong ya? Betul, itu sangat berpengaruh. Ya, kalau karyawan modalnya pasti nggak gede dong gitu. Mereka mikir nih, tunggu modal besar dulu, baru mulai trading. Kalau nggak akan berasa tuh profitnya. Menurut kamu itu mitos atau itu fakta? Itu mitos ya menurut saya, Ci. Mitos, kenapa kok bisa mitos? Kan kalau kamu uangnya dikit, ya profitnya nggak akan berasa. Jadi pertama kita harus tahu dulu ukuran berasa profit itu seperti apa sih. Jadi yang namanya berasa profit itu harus ada ukurannya dulu. Kita harus definisiin ukuran berasanya bagi kita berapa sih gitu. Kalau saya tanya misalkan 30% per tahun berasa nggak? Itu menurut saya sih berasa ya, karena nggak ada investasi lain yang bisa kasih profit 30% setahun selain di financial market ya, entah itu di futures market atau di saham gitu. Jadi pertama kita harus definisin dulu nih target kita berapa sih. Kalau target kita 30% per tahun, itu menurut saya sih udah berasa profitnya. Jadi kita pakainya tuh persentase kalau menurut saya sih. Jadi kalau buat teman-teman yang ngerasa harus modalnya gede, jangan fokusnya ke nominal profit, tapi fokusnya ke percentage gitu ya. Betul. Fokusnya ke percentage dulu gitu. Ada nggak sih investasi lain yang bisa ngasih persentase return seperti itu? Menurut saya sih nggak ada ya selain di financial market. Oke, jadi menurut kamu orang kantoran pun itu bisa ya mengmanajemen dananya untuk mulai investasi, Vin? Bisa banget. Jadi kita tuh itu udah harus punya planning tuh. Misalnya gaji kita sebulan berapa, dikurangi dengan kebutuhan sehari-hari kita berapa, lalu kebutuhan yang tidak terduga berapa, nah dapatlah sisa uangnya. Sisa uang itu kita akan gunakan untuk trading. Nah, saya juga nggak hanya di saham, saya juga alokasiin uang saya untuk trading di forex, karena seperti yang kita tahu ya bahwa forex itu ada leverage-nya gitu. Jadi dengan modal minimal 500.000, itu dengan leverage 1:200, artinya itu kita bisa trading dengan uang 100 juta. Nah, dan itu artinya ya profit return kita juga potensinya akan sangat besar gitu. Karena adanya leverage itu tadi, itu di forex. Ini juga salah satu pertanyaan dari subscriber kita yang nanya di episode sebelumnya, kita baca loh. Jadi dia nanya nih, apakah skill itu berbanding lurus dengan income? Menurut kamu itu mitos atau fakta? Kita harus, perspektif kita tentang trading itu harus sama seperti dengan bisnis di real market. Contoh saya kerja di kantor, itu skill itu tuh mungkin awal-awal kita akan menjadi staff. Pada saat kita menjadi staff, itu skill yang dibutuhkan mungkin hanya level operasional atau hanya level technical gitu. Nah, lalu seiring dengan kita berkembang, kita mau jadi supervisor, kita harus punya skill-skill lain, yaitu mungkin skill manajerial level. Kita harus mampu mengelola karyawan kita, anak buah kita harus bisa membuat scheduling, membuat priority. Nah, itu skill-skill yang dibutuhkan kalau kita mau berkembang menjadi supervisor atau manager atau bahkan GM. Nah, kalau ditanya gajinya gedean mana, ya pasti udah tahu gajinya gedean manajer atau bahkan direktur gitu ya. Ya artinya apa? Karena dengan kita di posisi itu berarti kita tuh punya skill-skill yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu, yang mungkin masih di level staff. Sama seperti di trading, mungkin pada saat kita baru belajar trading itu kita hanya baru mengenal apa sih candlestick itu, hanya sebatas teori gitu. Kita hanya baru mengenal basic-basic perdagangan di bursa seperti apa. Lalu tapi seiring dengan kita berkembang, seiring dengan kita belajar lebih dalam lagi, kita bisa belajar mengenai banyak hal lagi gitu. Seperti kita bisa menganalisa pasar, kita bisa tahu kemana harga akan bergerak, kita tahu cara bikin roadmap, kita tahu cara menghitung, kalau sudah lebih advance ya, kita tahu cara menghitung
tanggal berapa kita harus beli, kita tahu cara memanage psikologi kita, cara memanage money management. Nah, tentunya dengan skill-skill tambahan itu akan membuat trading kita akan lebih bagus dan akan membuat income kita otomatis akan lebih tinggi juga, karena winning rate kita dari trading kita akan lebih besar. Jadi menurut saya sih itu fakta. Nah, sekarang kan Vin, kamu tuh kan kerja kantoran full time di Toyota. Nah, kamu kerja di perusahaan yang kalau orang bilang tuh 9 to 5. Otomatis kan sibuk seharian, pasti ada lembur-lemburnya juga. Kok kamu masih bisa sih ada waktu untuk mengerjain semua ini? Sebenarnya sih ini masalah tinggal kita bagaimana cara mengelola waktu aja sih, gimana cara kita bagi waktu. Kan kerja itu kan dari jam 8 sampai jam 5 itu kan normal kan, jadi secara time slot kita tuh punya sekitar 8 jam per hari dikali 5 seminggu, kita punya 40 jam seminggu itu untuk dialokasikan untuk hanya untuk kerja. Tapi sebenarnya setelah kerja kita masih punya banyak waktu gitu. Nah, sebenarnya kalau di saham itu enaknya apa, karena kita kalau saya pribadi, saya biasanya tuh setelah pulang kerja malam tuh saya mengalokasikan waktu untuk menganalisa saham. Jadi saya buat roadmap mengenai harga saham, analisa belinya di harga berapa dan gimana skenario-nya. Nah, dan nanti pas pulang pas di kerjaan, pas di waktu jam kerja saya tinggal mengeksekusi saja gitu. Jadi kuncinya di time management ya. Betul sih. Saya penasaran nih, kan kata orang tuh kalau trading saham itu gampang ya, Vin. Kalau trading saham itu gampang, seharusnya nggak perlulah belajar intensif. Apalagi kan kamu rajin banget, kamu pasti bisa dong otodidak. Itu mitos atau fakta sih kalau trading saham itu sebenarnya gampang dan nggak perlu belajar intensif? Itu mitos menurut saya sih. Masa? dengan skill otodidak kayak kamu masa nggak bisa sih? Iya, jadi saya coba ceritain pengalaman saya. Karena saya memang hobi belajar, saya itu hobi baca buku, saya hobi belajar banyak lah gitu. Jadi serajin-rajinnya saya, itu tetap aja saya kalah sama market gitu. Jadi tahun 2015 itu saya benar-benar masuk market tanpa belajar sama sekali. Ya, jadi begitu saya coba trading saham di 2015 tanpa tahu apapun, itu membuat saya itu rugi gitu. Nah, setelah itu saya sadar. Jadi perubahan saya di tahun 2016, saya mulai baca buku, kayaknya hampir semua buku di Gramedia saya sudah baca gitu. Setelah itu saya merasa masih belum cukup juga gitu. Di 2017 saya ngambil Certified Securities Analyst, itu saya belajar bagaimana menjadi analis sekuritas, saya belajar banyak mengenai analisa fundamental, analisa ekonomi makro, valuasi perusahaan seperti apa. Lalu di situ saya bertemu dengan Pak Gema di sesi analisa teknikal. Nah, di saat itu merupakan titik balik saya dalam trading gitu. Jadi setelah bertemu Pak Gema nawarin untuk masuk CIT Institute. Waktu itu saya masih ragu-ragu. Ya karena saya tahu sendiri, karena CIT itu kan mahal ya. Itu yang pertama kali dilihat orang 38,5 juta. Nah, itu yang membuat saya ragu-ragu. Jadi waktu itu saya masih belum percaya tuh. Jadi waktu itu saya hanya beli DVD-nya saja. Saya hanya beli DVD Ultimate. Lalu setelah saya belajar Ultimate dan ternyata itu saya aplikasikan dan profitable. Nah, barulah saya yakin saya masuk CIT Institute. Akhirnya tahun 2018 itu titik balik saya juga. Saya masuk CIT Institute dan saya belajar 1 tahun sangat intensif dari level 1 sampai level 3 selama setahun. Nah, akhirnya sampai sekarang saya sudah menjadi trader yang mandiri, yang mature, yang tahu gaya tradingnya sendiri. Pasti semua pengen tanya juga deh, 38,5 jutanya sudah balik modal apa belum? Kalau saya bisa bilang 38,5 juta itu sudah balik modal gitu, karena trading saya di saham saya menggunakan modal cukup besar dan juga saya dibantu dengan forex juga. Jadi kalau ditanya 38,5 sudah balik modal, sudah. Kalau bagi saya sudah, cuma saya tidak tahu bagi yang lain. Terima kasih untuk ilmu agama yang sudah diberikan juga. Nah, aku pengen tanya nih, sekarang kan tinggal di Bangkok nih Calvinnya. Kamu kan ikut CIT-nya online. Iya. Kesulitan nggak sih belajar online? Menurut saya sih enggak sih ya, karena karena materi yang dijelaskan Pak Gema juga sudah ada PowerPoint-nya sendiri dan sudah fasilitas yang diberikan CIT Institute untuk menunjang pembelajaran online itu juga sudah cukup oke dan sudah cukup membantu saya untuk bisa mengerti gitu. Jadi menurut saya sih tidak ada masalah sih untuk belajar CIT online, karena ya materinya sudah jadi, sudah lengkap, fasilitas yang dikasih CIT juga sudah
oke, sudah cukup untuk menunjang pembelajaran kita secara online. Jadi nggak ada masalah sih. Ini review jujur kan, Vin? Kita belum ada settingan sebelumnya loh. Saya nggak ada pesan sponsor. Ini beneran kan, Vin? Beneran sih, beneran. Karena saya 6 bulan belajar offline, 6 bulan belajar online di Bangkok, dan saya masih bisa ngikutin dengan baik. Nanti tinggal kita lihat aja, saya bisa lulus nggak dengan nilai bagus di CET. Kalau udah lulus di kehidupan nyata, saya yakin sih kalau skor mah lewat mah kalau Calvin. Ya, semoga sih. Terus yang lebih membanggakan lagi itu, Calvin kan teman-temannya udah internasional ya, ada teman-teman dari negara-negara yang lain. Terus mereka itu ngelihat Calvin itu sering analisa, sering coret-coret chart, terus mereka tuh jadi tertarik, dan Calvin itu ajarin mereka loh technical analysis itu. Jadi itu bisa bikin kebanggaan buat Indonesia loh, Vin. Thank you, kamu udah bawa nama baik Indonesia kemana-mana. Iya, jadi teman saya, karena saya sering coret-coret analisa itu di Instagram, dan banyak juga teman-teman internasional saya yang lihat, kebetulan mereka dari Toyota semua, ada yang dari Filipina, Toyota India, Vietnam, itu banyak yang lihat dan mereka tertarik. Tuh, jadi saya dapat kesempatan untuk memperkenalkan ilmu astronaci gitu, astrologi dan Fibonacci ke mereka, dan mereka tuh tertarik banget gimana ya cara tahu tanggal berapa, bisa tahu tanggal berapa, harga akan kemana, dan pada harga berapa kita harus beli, dan itu mereka tertarik sih di sini. Kebanggaan juga buat saya dan Indonesia. Bahkan banyak bos-bosnya Toyota yang deketin Calvin untuk diajarin trading sama analisa. Iya, itu saya juga grogi juga. Vin, aku pengen tanya nih, menurut kamu, pada saat kamu berkarir di bidang accountant ya, terus tiba-tiba kamu juga trader, terus mau merambah ke YouTuber, apakah itu bisa disebut konsentrasi gitu? Menurut saya sih bisa ya, karena itu saya lakukan di jam yang berbeda gitu. Kalau di kantor saya lakukan di jam 8 sampai jam 5, itu saya sudah pasti fokus di kerjaan saya fokus di bagaimana cara saya membuat report, cara saya memanage kerjaan operasional maupun kerjaan lain di bidang akuntansi. Mungkin saya juga menyelesaikan closing, membuat financial report, dan itu saya full konsentrasi di situ. Tapi kan kalau setelah pulang kerja, saya baru mulai aktivitas lain gitu. Saya mulai analisa saham, dan itu sama sekali saya lakukan di jam yang berbeda, dan itu tidak akan mengganggu konsentrasi. Dan YouTube itu pun masih berhubungan dengan saham, jadi itu masih masih sejalan gitu. Saya analisa dan saya share di YouTube, dan itu kan sejalan menurut saya. Jadi itu bisa jalan paralel dan tidak akan mengganggu konsentrasi saya. Oh iya, buat teman-teman, Calvin kan juga mulai bikin YouTube nih. Buat kalian yang mau ngikutin YouTube-nya Calvin atau Instagram-nya, kalian cek di bawah ya, nanti akan kita tampilin. Oke, jadi menurut Calvin tuh, konsentrasi itu bukannya seluruh hidupmu 24 jam kali selama kamu hidup tuh kamu hanya menekuni satu bidang. Tapi gimana caranya kamu bisa fokus dan konsentrasi di waktu-waktu yang kamu sudah bagi dan pilah-pilah gitu kan ya. Sekarang nih aku mau nanya pertanyaan yang cukup sensitif ya. Katanya kalau income trading itu bisa lebih besar dari gaji kantoran. Itu fakta apa mitos? Itu menurut saya fakta ya, Ci ya. Bisa ya? Bisa, Ci. Jadi kalau menurut saya sih, pertama tergantung dari modal kita berapa dulu gitu. Jadi kita harus logik dulu, berpikir, dan kita harus rasional gitu. Kita mau dapat, kalau memang target kita ya, kalau memang target kita itu adalah kita mau income 1 kali gaji dari trading, kita harus realistis gitu. Kalau di forex itu sangat dimungkinkan, karena di forex ada leverage itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kalau di saham, memang mau tidak mau harus sedikit membesarkan modalnya. Kalau memang target return kita itu 1 kali gaji. Tapi itu semua sangat mungkin. Sebagai contoh yang baru ini aja, pas saat COVID kemarin kan itu saham sedang turun jatuh, itu sedang bottom. Lalu di CET, karena kita sudah belajar menghitung harga berapa, harga akan berhenti, dan tanggal berapa, dan memang saat COVID itu saya langsung beli banyak gitu di saham. Dan saya bisa dapat return 30% sampai 40% di bulan Maret sampai April. Dan itu menurut saya, kalau saya dapat 30% dengan modal saya yang cukup besar,
itu udah bisa lebih dari 1 kali gaji saya di Toyota malah kalau saya bilang. Ada kemungkinan nggak sih orang itu bisa trading for living dan livingnya itu benar-benar yang enjoy? Kalau menurut saya sih trading for living itu bukan berarti kita hanya 100% kerjaannya itu trading mulu. Menurut saya sih enggak ya. Jadi tetap harus ada aktivitas yang lain gitu. Jadi main source income itu menurut saya tetap tidak bisa dari trading, harus dari bisnis lain gitu. Dari kerjaan kita, dari gaji kita, atau dari bisnis utama kita, baru sisa gaji kita atau sisa uang dari hasil bisnis baru kita gunakan untuk trading gitu. Jangan kebalik, jangan sampai trading itu membuat jadi main source income kita, karena itu akan sangat mengganggu psikologi kita sih. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada yang namanya trading for living gitu. Karena untuk living kita harus punya main source income yang fix, yang stable per bulan berapa, sehingga tidak akan mengganggu kebutuhan sehari-hari kita. Akan sangat menjadi bahaya kalau kebutuhan sehari-hari kita malah dibiayakan dari trading yang mungkin income-nya tidak stabil. Oke, jadi kalau menurut Calvin, demi menjaga kewarasan jiwa kita dan menjaga psikologi trading kita, lebih baik gimana caranya kita masih punya income yang bisa menghidupi kita keseharian kita setiap bulannya. Jadi trading itu benar-benar bisa objektif, bukan demi besok makan apa, tapi demi penghasilan tambahan gitu ya, Vin ya. Betul. Jadi kita tidak bergantung dari trading untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari jangan sampai hanya dari trading gitu. Trading itu hanya sebagai tambahan income. Setelah semua kebutuhan kita terpenuhi, nah uang sisa itu akan kita gunakan untuk trading dan bisa menghasilkan profit itu dari trading. Saya penasaran nih, Vin, kalau misalkan teman-teman di kantor itu ya, itu tuh mereka tuh kan juga tertarik ya. Sebenarnya tuh mereka tertarik sama saham kan? Apa sih yang bikin mereka itu nggak berani melangkah? Menurut saya mereka nggak berani melangkah ya karena ketidaktahuan gitu. Sama contohnya kalau saya disuruh terjun payung dari atas pesawat, saya juga takut gitu karena saya nggak ngerti terjun payung dari pesawat. Waduh, saya nggak tahu resikonya seperti apa. Saya tidak punya skillnya untuk melakukan terjun payung itu seperti apa. Dan itu yang akan membuat kita takut gitu. Sama seperti trading, kalau kita nggak tahu dan kita tidak punya skillnya, nah itulah yang akan membuat kita nggak berani melangkah ya kan. Nah caranya gimana ya? Caranya ya kita harus mau nggak mau harus belajar dan tahu resikonya seperti apa, menguasai skill yang dibutuhkan, baru kita berani melangkah gitu. Jadi kalau seperti kata Buffett ya, risk come from what we don't know. Risk come from what we don't know. Aku pengen nih, Vin, kamu kasih dong pesanmu buat teman-teman yang nonton, yang mungkin sekarang kerjanya kantoran atau mungkin bisnis sendiri tapi sibuk banget, yang merasa nggak punya waktu untuk kerjain hal yang lain, tapi pengen juga nih, tergiur juga pengen trading. Apa sih pesan kamu buat mereka? Mereka kan punya 1001 alibi nih untuk nunda-nunda, maju mundur untuk belajar. Ya, pesan saya sih jangan nunda-nunda lagi gitu, karena apalagi di tengah-tengah situasi krisis COVID ini ya, itu kita pasti butuh penghasilan tambahan. Itu satu. Nah, karena saya banyak dengar juga dari teman saya, banyak yang bahkan gajinya dipotong gitu demi agar perusahaan bisa tetap eksis. Bahkan ada juga yang dipecat gitu karena perusahaannya tidak mampu membiayai biaya operasional. Jadi pesan saya adalah jangan nunda-nunda lagi gitu, karena di mana lagi itu ada bisnis yang bisa dijalankan sambil kita kerja kantoran dan tidak mengganggu waktu kerja kita gitu. Hanya bisa di saham. Kalau misalkan kita punya bisnis lain, misalkan bisnis restoran atau bisnis apapun lah itu, kita minimal perlu waktu untuk mengelola restoran itu. Kita butuh sewa tempatnya, kita butuh hire karyawan. Nah, tapi kalau di saham itu sudah banyak kemudahan yang ditawarkan. Kita bisa trading di mana aja. Tinggal modal handphone, laptop, dan aplikasi, kita sudah bisa memulai bisnis trading. Jadi perlakukanlah bisnis trading seperti bisnis di real market gitu. Jadi kita harus belajar, kita harus kuasain skillnya, sehingga kita bisa trading dengan baik dan menghasilkan profit. Lalu kalau semakin lama Anda nunda, ya semakin lama dapat duitnya juga gitu. Gampangnya gitu aja kan. Karena
untuk bisa sukses dan dapat di the market itu tidak bisa instan gitu. Jadi kita butuh proses belajar, dan proses belajar itu nggak sebentar gitu. Kalau bagi saya itu belajar itu mungkin sampai sekarang tuh saya butuh 4 tahun mungkin untuk belajar sampai saya bisa tradingnya enak dan bisa profit gitu. Jadi semakin lama Anda menunda, Anda semakin butuh waktu persiapannya dulu, dan ya semakin lama dapat duitnya. Gampangnya segitu aja kalau menurut saya sih. Mau dapat duit cepat ya mulai sekarang, mau dapat duit lama ya nunda-nunda aja gitu. Oke, thank you Philemon Kelvin udah menyempatkan waktu untuk memberikan insight buat kita semua. Saya juga dapat banyak. Pasti teman-teman yang ada di rumah yang sekarang lagi nonton juga seneng banget ngelihat dan dengerin apa yang kamu ngomongin. Ini kan testimoni real dari orang yang bisa berhasil kerja kantoran dan juga bisa sukses trading juga. Iya. Aku doain semoga semuanya lancar, pekerjaan kantor lancar, karir kamu meroket, terus amin. Terus tradingnya profitnya konsisten, makin lama makin gede, makin lama yang sekarang 30%, semoga nanti bisa jadi 70%, 90%, 100%. Amin, terima kasih Ciori dan Astronaci udah invite saya di sesi Mitos dan Fakta. Ya, nanti ditunggu ya jadi instruktur, jadi pengajar di CIT Institute. Iya. Dadah, thank you. Terima kasih untuk kesempatannya juga, Ci. Dadah, thank you. Oke, it's a wrap, udah selesai. Jadi buat kalian, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa menginspirasi dan menjadi ide baru, pandangan baru buat teman-teman yang lagi nonton. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan, mitos atau fakta yang lain, boleh tulis di kolom komentar karena kita bacain loh komentar-komentar dari kalian, baik yang lovers atau haters. Yang penting kalian nonton dan kalian mendapatkan manfaat dari apa yang kita udah buat. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya yang pastinya nggak kalah bagus dan nggak kalah menginspirasi. Bye-bye!